Saya tidak bermaksud membuat kesimpulan. Hanya menyampaikan beberapa kemungkinan. Pertama, kemungkinan yang diajukan oleh saudara Norman. Cukup jitu untuk menambah masukan kita. Siapa orang-orang di balik itu? Kedua, saya sependapat bahwa tokoh Gozal yang sudah lama kita amati kemungkinan besar terlibat, baik secara langsung maupun tidak. Saudara-saudara, saya ingin meluruskan kembali pembicaraan kita yang nampaknya semakin bahwa ada usaha dari kelompok-kelompok kriminal tertentu yang mau memanfaatkan situasi dunia yang sedang dilanda teror ini untuk keuntungan mereka. Seperti pemerasan-pemerasan misalnya, yang sangat memungkinkan bisa menimbulkan keresahan-keresahan baru dalam masyarakat. Sedang dari masukan yang ada, kelihatannya Gozal dan Gadis Qadariyah ikut terlibat. Untuk itu, kita seharusnya cepat mengamankan mereka. Sedang tujuan kita yang terutama adalah mengorek keterangan dari mereka. Nah, di sini Pak, di sini kita akan mendapat keuntungan ganda. Menangkap kelompok kriminal itu sekaligus menjerat Gozal dan Gadis Qadariyah. Dari Gozal sendiri, kita akan mendapat banyak kemungkinan apakah sinyalemen kita mengenai golongan tertentu yang mendukung dia itu benar adanya, dan bagaimana menentukan langkah-langkah kita berikutnya. Semoga Pak Parjo memahami dan mempertimbangkannya. Saya putuskan saudara Norman yang melaksanakan rencana ini dan karir saudara sebagai tanggung jawabnya. Mengerti? Siap, mengerti. Sementara pertemuan ini kita skors dulu. Halo? Ya, saya sendiri. Oh, Bapak. Nje, Pak. Sudah, Pak. Sudah saya hubungi. Bagaimana, Pak? Ya, cuma permintaan mereka masih terlalu tinggi, Pak. Ya. Tapi nampaknya Pak Santoso tidak keberatan, Pak. Nje, Pak. Saya mengerti, Pak. Siap, Pak. Siap. Ini proyek besar, John.
aku sudah hubungi orang yang ahli dalam bahan peledak. Boleh saja. Cuma saya tidak mau lagi berpikir soal organisasi, perjuangan, atau apa saja yang berbau politik. Itu sudah saya kubur. Sekarang saya berpikir bagaimana aset dapur saya tetap ngepul. Perjuangan kebenaran apa kalau malah menyengsarakan? John, proyek ini tidak untuk membangkitkan teman-teman kita dari kuburnya. Tidak. Organisasi itu sudah tamat. Dan aku pun sekarang punya sikap yang sama seperti kau. Persis. Proyek ini cuma proyek perut kok. Dan risikonya tidak tinggi. Tanya sama si Keling. Dia sudah ketemu langsung sama orangnya. Motifnya cuma bisnis biasa kok. Soal asuransi. Kawan, aku tidak suka kamu menyudutkan organisasi kita. Harga dirimu naik dari preman biasa sampai jadi bandit yang disegani. Itu kan karena organisasi. Ingat dong pada sejarah. Bukan soal itu, Non. Setan dengan soal sejarah. Atau apa saja. Yang penting bagi saya sekarang, keselamatan dan masa depan keluarga saya. Titik. Saya tidak percaya pada satu kebenaran. Kalau saya mau berbuat jahat, dari kemarin kau sudah ada di Nusa Kambangan. Atau di kuburan. Jaga mulut. Kamu harus jaga mulutmu. Bukan aku. Atau kamu. Non, duduk. Sorry, maklum. Kau kenal aku bukan baru 1-2 hari, ya kan? Gozal tidak pernah mementingkan dirinya sendiri. John, banyak ex kawan-kawan kita yang menginginkan pekerjaan ini. Tapi harus aku akui, tidak satupun di antara mereka yang melebihi ketenanganmu. Itu sebabnya aku mencari kau. Jal, sebenarnya aku sudah muak dengan segala rencanamu yang selalu muluk. Ingat peristiwa bangunan dunia. Satu pelar masih bersarang di sini. John, kali ini aku yakin jauh lebih perfect. Karena orang dalam sendiri yang buat rencana. Gak pernah aku bisa menolak ajakanmu. Oke. Tapi Ya ikut. 5. Boleh rupiah, boleh juga dolar. Soal ideologi, tak jadi. Boleh rupiah, boleh juga dolar. Soal ideologi, tak jadi ukuran. Bagus. Ternyata kamu lebih pintar. Dan pekerjaan ini memang cocok untuk menguji kemampuan otakmu. Zal, untuk uang aku sanggup melakukan apa saja. sudah. Oke. Masukkan dalam kontrak. Saya tidak mau main-main model tempo hari. Oke? Oke. Sebetulnya saya hanya membutuhkan tambahan modal 30%. Tapi kalau memang terpaksa ya 40% itu maksimal. Itu kan pantas, Tuan. Direkturnya yang mana? Itu yang pakai baju safari. Penawaran ini, Pak, cukup rendah sekali dibandingkan dengan kegunaan dan vitalitas alat ini untuk perusahaan Bapak. Dan alat ini cukup meringankan kerja security di sini, Pak. Kami pernah membicarakannya dengan Pak Santoso, selaku pimpinan tertinggi kami di sini. Terus terang saja, belum ada keputusan. Bahkan Pak Santoso pernah menanyakan, apakah alat anti bom seperti itu perlu buat perusahaan ini. Saya kira sangat penting sekali, Pak. Apalagi dalam situasi tak menentu seperti sekarang ini. Dimanapun peledakan bisa terjadi, Pak. Di sini, pencegahan yang dini sangat diperlukan, Pak. Justru kami sangat tertarik oleh pentingnya orang-orang yang menjaga diri dari pengacauan teroris. Maka kami seluruh pencinta ilmu, Pak. Maksudnya kawan-kawan kami berusaha untuk menciptakan deteksi anti bom ini, Pak. Kalau boleh, saya ingin memperkenalkan alat ini untuk Bapak. Oh, silakan.
Ini dinamit. Alat ini akan membunyikan sinyal jika ada orang membawa bom melintasi areal penginderaan alat ini. Meskipun bom itu tersembunyi rapat. Dan alat ini sangat peka sekali terhadap amunisi yang paling sederhana sekalipun. Seperti serbuk petasan ledak, apalagi detonator. Saya sudah menemui Gozal. Dia setuju dengan you punya penawaran. Hanya dia minta supaya termin pertama sebesar 50% dibayarkan dalam bentuk cash. Sisanya, ya sesudah pekerjaan selesai. Katakan sama kawanmu itu. Apa jaminannya bahwa pekerjaan itu pasti berhasil? Kalau gagal, apa dia sanggup mengembalikan uang muka itu? Realistis dong. Ini kan jumlah besar. Begini, maksudnya kalau rencana yang telah kita setuju bersama ini berjalan dalam keadaan mulus, ya, terutama penjagaan dalam sektor pintu depan, bahwa di atas 90% pekerjaan ini pasti berhasil. Itu urusan saya. Saya akan atur. Telepon dari Bank Semesta, Pak. Hei, apa kurang jelas perintah saya? Blokir semua telepon tuh Bapak. Tapi ini penting sekali, Pak. Katanya urusan... Katakan Bapak lagi rapat penting. 1 jam lagi dapat menghubungi Bapak. 30% kan cukup fair. Oke, kalau mereka menginginkan dalam bentuk cash. Yang penting, pekerjaan ini harus rapi. Hanya Bung dan tembok-tembok ini yang tahu. Artinya, Bung tidak bisa main-main. Bocor tidaknya akan menyangkut nyawa Bung. Ini peta situasinya. Tanda-tanda merah ini adalah sasaran yang harus diledakkan. Sebaiknya dilakukan setelah karyawan pulang. Bonnya potong dulu ya, Pak? Boleh. Pak Santoso, kalau Bang Semesta tidak segera dihadapi, pabrik ini bisa disita, Pak. Pak Nyoto benar-benar serius memberikan ancaman. Atur saja, Bung Herman. Minta waktu 1 bulan lagi. Bung kan sendiri tahu bagaimana produksi kita hancur di pasaran karena membanjirnya barang-barang impor. Belum lagi tagihan-tagihan yang macet. Dan ya kasih alasan itu sajalah. Bung Herman, premi asuransi untuk tahun ini tolong diselesaikan hari ini. Ambilkan dari pos gaji karyawan. Itu gampang. Nanti dapat ditransferkan dari rekening pribadi saya. Ya? Benar-benar sudah mau kiamat perusahaan ini. Cukup. Ini. Di sini, dan di sini. Tempat-tempat yang paling penting yang harus dihancurkan. Penjagaan di sekitar pabrik pada sore hari cukup longgar. Jadi kalian bisa standby sebelum karyawan pulang. Oke? Jadi kalian bisa standby sebelum karyawan pulang. Oke? Selamat malam. Silakan masuk. Ayo.
Semuanya beres. Tinggal mengatur waktu. Jam berapa mau diledakkan? Nih. Cara memakainya? Mau minum apa? Bir? Atau yang panas? Yang panas. Nggak usah repot-repot. Kita nggak lama kok. Kelihatannya dia bisa kita libatkan, Jal. Jangan. Dia pasti oportunis. Permintaan saya memang terlalu tinggi. Tapi itu bukan untuk kepentingan saya pribadi. Uang itu akan saya gunakan untuk program etis dan estetis saya sebagai seorang sinis bebas. Silakan. Masyarakat mendesak saya untuk membuat sebuah karya besar. Karya internasional. Ini yang membuat saya obses. Sedangkan minta subsidi tidak mungkin. Apalagi kredit dari bank. Jelas mustahil. Itulah kenapa saya berharap sekali pengertian dari Anda-Anda. Oh ya, saya kagum dan mengerti, Bung. Uang untuk rencana Anda ada di sini. Dan saya berdoa, semoga karya besar Anda bisa sukses. Bagaimana cara memakainya? Menurut perjanjian, Bung Gozal mesti bayar dulu. Baru saya ajarkan semuanya. Oh iya, sorry. Ini semua milik Anda. Sebentar. Minum. Bagikan satu-satu. Sebagai obat penawar. Penawar apa? Kopi yang kalian minum tadi sudah saya bubui racun. Sebagai tindakan preventif. Siapa tahu Anda bohongi saya. Sebentar, Bung. Menurut perjanjian, sesudah pembayaran, Bung akan memberitahu kami cara menggunakannya. Oke? Oke. Terserah kalian. Jam berapa bom ini akan diledakkan? Begitu switch on, artinya detik akan terus berputar. Dan counter tidak akan pernah bisa berhenti. Jelas kan? Di sini ada 5 kompak bom sudah siap. Yang ini 2. Di luar 3 bom. Semuanya 10. Sesuai dengan perjanjian. Oke? John?
khawatir kalau dia akan buka mulut. Ayo jalan. Bapak ada, Bi? Anu, Bapak pergi ke rumah sakit antar Non Dewi. Rumah sakit apa itu? Metro apa itu? Oh ya. Sampaikan saja. Ada telepon dari Pak Herman ya. Cocokkan semua jam kalian. Sekarang pukul 3.43. Jam berapa pukul 7 tepat. Surat untuk Dokter Andes Santoso. Beres. Selamat sore. Sore. Mau ketemu siapa? Kami dari kita agensi. Mau ketemu Pak Santoso atau wakilnya? Pak Santoso tidak di tempat, tapi wakilnya ada. Tolong, Anda pengenal salah seorang saja. Terima kasih. Silakan. Lewat bangunan itu belok kanan. Waduh! Oh! Kawan! Mereka babuk! Ayo kejar! Kejar! Berhenti! Hei! Kejar mobil itu! Berhenti! Hei! Berhenti! Ada yang tidak beres ini. Kejar! Berhenti! Kejar! Berhenti! Iya, Pak. Mereka menembaki satpam. Diduga membawa bom. Gila kamu. Kenapa tadi tidak di sini dulu? Kita harus merebut truk itu. Belok. Stop, stop! Mereka membelok ke kiri.
Ada apa? Mobil kami direbut penjahat, Pak. Mereka membawa bom dan senjata otomatis. Mobil kamu apa? Busok kuning terbuka B9675 GK. Bambang berusaha 55. Masuk. Dilaporkan dan KN truk Yang dicurigai sudah mulai nampak di Jalan Yosudarso menuju arah selatan. Mohon perintah lebih lanjut. Rusa 55 agar terus mengikuti dan tetap menjaga jarak. Setiap 3 menit tarunahkan skru 2-nya. 86 dan latihan. Truk kuning B8975 GK arah menepi ke kiri jalan. Truk kuning B8975 GK arah ke tepi jalan. Sekali lagi, latihan. Truk kuning B8975. Otomatis. Giliran, kita masuk rumah sakit. Saya tahu. Terus. Itu Pak, sana Pak. Sana Pak. Tunggu, Pak. Jangan lakukan tembakan, Pak. Iya Pak, tolong Pak. Saya lihat semua Pak. Sudah keluar semua. Ayo kita berani Pak. Itu orangnya di sana Pak. Iya, iya Pak. Ada apa, Bung Herman? Pabrik kita, Pak. Pabrik kita ada yang mau ngebom. Terus, bagaimana? Syukurlah. Kebetulan saya minta Pak Kadir untuk mengetes salah detektor yang ditawarkan oleh seorang mahasiswa. Gimana ini? Tapi, Pak, akhirnya pabrik kita terselamatkan dengan memakan korban beberapa orang anak buah Pak Kadir. Kacau. Berantakan semuanya. Maksudnya, Pak? Ada apa, Susur? Ada penjahat masuk bawa bom. Mereka berhasil naik ke tingkat atas. Kenapa mereka lari kemari? Kalau kita sampai terdesak, kita pecah menjadi 2 sel. Masing-masing di bawah pimpinan Gozal dan Johan. Dan ingat, tidak ada kata menyerah kecuali mati. Menyerah tidak ada dalam kamus kita, Non. Cuma kalau bisa, kita kaburkan identitas dan buang senjata kita. Di saat bom itu meledak, kekacauan pasti terjadi. Dan kita menyelinap dalam kekacauan itu. Kita lihat situasi nanti. Kita bisa manfaatkan kekacauan ini. Kita minta uang tebusan. Kalau tidak, rumah sakit ini kita ledakan. Kalau meleset, usahakan masing-masing punya sandera. Ya. Naik teroris, teroris. Apa dia? Ini teroris.
Kalian sudah terkepung. Lebih baik kalian menyerah. Seperti ada suara tembakan. Ini kan bukan bulan puasa. Kalau bukan petasan apa? Masa main bedil-bedilan di rumah sakit? Berhenti! Berhenti menembak! Kami bawa bom! Kami akan ledakan kalau kalian terus menembak! Kopral, hubungi Gegana dan pemadam kebakaran. Ini sudah bukan main-main lagi. Siap, laksanakan. Ayo cepat keluar. Ayo cepat. Semuanya tetap di tempat. Mau kemana kamu? Tenang. Semuanya diharap tenang. Kami cuma mau ambil obat. Mister, sini kamu. Sini. Mau saya tembak kamu. Ayo cepat. Coba dulu kawan saya. Ya, baik. Coba lihat, Pak. Sebentar ya. Hesti, tolong ambilkan betadine dan perban di almari. John, kita harus bisa memaksa polisi menyediakan kendaraan dan sejumlah uang. Cuma bagaimana caranya meyakinkan mereka bahwa kita punya kekuatan? Gampang itu. Di mana ada pesawat telepon? Di mana? Ada di sebelah sana, Pak. Ayo tunjukkan. Di sebelah sini, Pak. John, ayo cepat. Ayo pinggir. Kemana? Ayo, Pak. Di sana. Ayo di mana? Ke sana. Sambungkan ke lobi. Saya mau bicara sama polisi. Iya, Pak. Sebentar, Pak. Cepat beritahu. Sebentar lagi rumah sakit ini diledakkan. Tolong, panggilkan polisi. Ya. Sebentar, sedang dipanggilkan, Pak. Nah. Halo, saya komandan polisi di sini. Kalian lebih baik menyerah saja. Kalian akan kami perlakukan secara baik-baik. Hei, kampret. Jangan sok tahu kamu. Saya tidak tahu pangkat kamu apa. Tapi dengarkan saya. Bom waktu ini akan meledak pada jam 7 tepat. Dan waktu cuma tinggal beberapa menit lagi. Pikirkan itu baik-baik sebelum korban berjatuhan. Kamu tidak usah menggertak kami. Semua tingkat sudah terkepung.
Saya sarankan, lebih baik kalian menyerah. Lihat. Katakan apa yang kamu lihat. Cepat. Tolong kami. Ada 4 bom. Jarum menunjukkan jam 7. Kamu dengar, Bapak Polisi? Saya tidak main-main. Siapkan segera sebuah helikopter dan uang 500 juta. Kami tunggu di puncak gedung. Cepat. Kalian terlalu mendesak. Bagaimana mungkin kami akan memenuhi tuntutan kalian dalam waktu yang demikian singkat? Ini rumah sakit, menyangkut terlalu banyak manusia. Apakah keluarga Anda tidak pernah butuh rumah sakit? Tolong pikirkan itu. Jangan banyak bicara. Saya sekarang terdesak. Sanggup atau tidak? Ingat, nyawa kami tidak ada harganya. Tapi nyawa seluruh penghuni rumah sakit ini menjadi tanggung jawab polisi. Dan kalian masih punya waktu 30 menit lagi. Terus jalan, ikuti tugas, jangan ada kembali. Ayo jalan terus. Bapak mau kemana? Sebentar. Semua ikuti instruksi. Balik, atau saya tembak kamu. Iya. Jangan tembak. Kalian kawan Golsal kan? Siapa dia? Dr. Agus Santoso. Sini kamu. Mana Golsal? Kenapa kalian lari kemari? Bajingan kamu. Kamu telah menjebak kami. Kenapa kamu tidak bilang ada deteksi anti bom di pabrik? Mana aku tahu? Tarno mana? Tarno tidak ada. Jadi ini direkturnya. Oh, saya kecewa sekali. Betul-betul kecewa, Pak Direktur. Aduh. Bangun kau. Perawat ini akan mampus kalau kalian tidak segera turun. Cepat! Ayo turun! Jangan. Garuda 1, tombak 51 Ambon. 486. Tombak 51 Ambon. Garuda 186. Baru dapat. Ada pada tombak 51 Ambon. 86. Terakhir Letnan ketahui posisi robot di tingkat berapa? Laporan terakhir ada di tingkat 7, Dek. Pintu keluar hanya 2 jalur ini. Betul, Pak. Tangga darurat ada di setiap koridor. Baik, saya observasi dulu. Jangan.
Baik. Kopral, bawa korban turun. Apa sih ini yang terjadi? Penjahat masuk sini. Cepat, 7 menit lagi bom meledak. Kau jaga dia. Tenang. Tenang. Ada bom di ruang lab. Tuh, cepat, jam 7 akan meledak. Bawa dia, Pral. Cepat.
Kami berpisah di lantai 7. Ayo, cepat, cepat. Sini ya anak manis, ikut sama Om. Pikir kamu. Bajingan kamu. Cerita apa lagi yang akan kamu ciptakan? Semua sudah jadi inferno dan neraka karena ulah kamu. Aku cuma ingin supaya tetap hidup, dokter. Bagaimana kalau bayi di ikut saya, dokter? Tubuh saya lebih hangat. Apa bedanya, Bu? Ikut Anda atau ikut saya? Oh, nyawa kami semua tergantung pada otak kamu. Lain, dokter. Kami berdua sama-sama mencintai kehidupan. Saya dan bayi ini sama-sama tidak berdosa. Kami cuma korban kehidupan. Serahkan, dokter. Cepat!
dokter. Jangan bikin gerakan yang macam-macam. Mayor, kami akan melakukan ledakan. Woi, kalian yang di bawah sana, dengar! Dalam tempo setengah jam, kalau kalian tidak segera mengirimkan helikopter kemari, maka monyet-monyet ini semua akan aku tembak. Mayor, sekarang. Laksanakan. Siap. Siap. Kami sudah mengirim permintaan Anda. Tapi apa jaminannya? Tidak pakai jaminan. Otak kalian jaminannya. Tahu? Kalian mau menipu aku ya? Ayo coba mendekat kemari. Sahabat, sudah! Gila kalian! Jangan main api! Kekerasan tidak bisa dilawan dengan kekerasan! Dengar itu! Hei, prajurit! Kalian dengar! Kalian jangan main-main dengan nyawa kami! Jangan pertaruhkan nyawa kami hanya untuk kepentingan kalian saja! Kita masih punya bahasa, punya kata. Turuti permintaannya, maka semua persoalan akan selesai. Kalian dengar itu? Bagus, dokter. Teruskan. Dan kau tidak terlalu Kamu kenal Kadir kan? Kamu kenal Salam juga kan? Saya tidak tahu. Mereka semua. bagus. Taruhlah kamu memang bersih. Tapi bagaimana dengan Ratna Kodaria dari Jember itu? Saya tidak tahu. Kamu jangan bohong. Adik Ratna Kodaria, si Iqbal Tantowi itu kan sahabatnya Gozal. Saya tidak kenal nama aneh-aneh itu. Saya kenal Gozal juga karena Johan. Oke, Nona. Oke. Kami anggap sementara Nona tidak tahu apa-apa. Ya? Tapi coba ingat-ingat kembali alamat Gozal itu. Sudah saya jelaskan. Tadi saya tidak tahu alamat persisnya. Jelambar luas, Nona. Coba perkirakan saja ancer-ancernya. Pendeknya, lewat rumah sakit Grogol, ada bengkel, belok kiri, di sekitar sana, rumahnya. Bagaimana Pak sikap Bapak terhadap teror ini, Pak? Menurut sumber saya, para teroris hanyalah orang-orang selobis yang terbius dengan betul. Apa betul, Pak? Apa mungkin mereka itu penjahat biasa, Pak? Apa ada kaitannya dengan peristiwa peledakan metropolitan, Pak? Bagaimana hubungan dengan terorisme internasional?
Apa kejadian ini ada kaitannya dengan kejadian-kejadian yang lalu, Pak? Apa tindakan Bapak terhadap teroris itu? Bagaimana saya bisa menjawab pertanyaan kalian? Kalau kalian ramai seperti burung. Tapi begini saja, siapapun mereka, kita tidak bisa mentolerir segala tindakan kekerasan. Apapun motivasinya. Catat. Tapi tentu, pertimbangan kemanusiaan tetap kita junjung tinggi. Begini Pak, maksud saya, apa ada motivasi politiknya Pak? Saya kira tidak. Terlalu dini kalau kita mengatakan demikian. Itu saja. Besok ada statement resmi. Terima kasih Pak. Sahabat, sebaiknya kau urungkan permintaanmu tadi. Terlalu riskan. Karena kau tidak memiliki kewibawaan politik atau apa. Dan di mata dunia peristiwa ini hanya peristiwa kriminal biasa, tidak lebih. Rakyat, teruskan doa kalian. Minta Tuhan mengirimkan malaikat kemari. Ayo. Dokter juga. Saya sedang mendengar nasihat Anda. Teruskan. Saya Ma'anya. Mister, saya pasti lapar ya. Tolong bawa dia kemari. Tenang. Tidak apa-apa, tenang. Ayo cepat, Bob. Ayo. Hati-hati. Baik. Kenapa sampai begini? Apa dosa saya? Saya memang tidak tahu motivasi apa di balik peristiwa ini. Dan saya memang tidak mau peduli soal itu. Yang saya pedulikan sekarang ini adalah keselamatan bersama. Cuma itu. Saya percaya, seperti yang Bung katakan tadi, bahwa Bung sangat mencintai kehidupan. Tentunya, Bung juga mencintai orang-orang yang berada di rumah. Entah orang tua, anak, atau istri. Nah, bagaimana perasaan mereka melihat keadaan Bung seperti sekarang ini? Macam tikus terjepit. Di mana suami saya, Pak? Ini mereka. Kenapa suami saya, Pak? Iya. Oke. Ya, lakukan perintah saya tadi. Siap, Pak. Dan kau, Kapten, lakukan pendadangan. Semua menunggu perintah. Siap, Pak. Berjalan. Go. 813. Saudara Gozal, selamat untuk Anda. Helikopter ini siap membawa pergi kemana saja Anda suka.
melindungi kamu. Mundur, dokter. Susar, sini. Cepat. Pegang ini. Sahabat, cukup saya yang jadi sandera. Diam kamu.